Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-38. Di part sebelumnya, Huangsang sudah berhasil mengalahkan Huan dan Huning. Dan di part kali ini, Huangsang akan bertarung mati-matian melawan Huli. Lalu ada sebuah kejadian yang membuat Huli langsung tobat. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Ora! Teriak Huan. Huangsang menyerang Huan dengan skill pukulan normal beruntun. Gara-gara terkena serangan ultinya Kaisar Li, Huan jadi terluka parah sehingga membuatnya kesulitan melawan Huangsang. Dia tidak menyangka kalau serangan Huangsang bisa sekuat ini. Para bunsin Huangsang pun mengelilingi Huan. Mau sebanyak apapun bunsin Huangsang, dia tetap tahu mana yang asli karena sudah ia tandai. Matuk dan ding, mataku. Huan langsung minta ampun sehingga membuat Huangsang berhenti memukulnya. Tiba-tiba Huangsang mengeluarkan kuda-kuda yang sangat Huan kenal. Tunggu dulu, kok itu kayak skill milikku? Batin Huan. Dan dawas. Huan langsung menerima skill Blast of Wind tepat di wajahnya. Kapten Huli, kau harus waspada. Bocah ini sangat berbahaya. Saat ini adalah saat-saat terakhir aku bersamamu. Batin Huan yang sedang terhempas di udara. Dalam ingatan Huan, mereka berempat ini sudah seperti saudara. Tapi semenjak Ibu Huli sakit, Huli jadi jarang bermain dengan mereka bertiga. Karena solidaritas yang sangat tinggi, Huan dan Huning gantian membantu merawat Ibu Huli bersama-sama. Kemudian saat era Reiki tiba, dunia menjadi berubah dan Huli menjadi seorang awakener yang kuat. Tapi Huli tidak lupa dengan Huan dan Huning. Huli membawakan sebuah harta karun yang bisa membantu mereka berdua awaken. Oleh karena itu, Huan dan Huning tetap setia sama Huli. Setelah itu, keluarga Hu memutuskan bergabung dengan keluarga Huo. Tapi mereka tertipu sehingga menyebabkan kematian pada Ibu Huli. Meskipun keluarga Huo sudah hancur, tapi dalang yang menyebabkan kematian Ibu Huli masih hidup. Terus gara-gara bocah ini, Huan tidak akan punya kesempatan melihat Huli membalaskan dendam kematian ibunya. Kapten Huli, pastikan dirimu untuk membalas bocah ini, batin Huan. Singkat cerita, panel berpindah ke tempat Huli berada. Setelah istirahat beberapa jam, kekuatan spiritual Huli sudah hampir pulih sepenuhnya. Setelah terbangun, Huli penasaran apa saja yang sudah terjadi sepanjang hari ini. Huli langsung mengaktifkan skill virus Phase Generation Pupil untuk memastikan keadaan. Dia jadi tahu kalau Xiaoyu masih bertahan melawan virusnya. Lalu sudah tak banyak zombie yang ada di kota Yongle. Terus dia juga nggak nyangka kalau zombie mutan raksasa berhasil dikalahkan. Tapi aneh, dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Huan dan Huning. Tapi mereka berdua punya implan virusnya Huli, sehingga Huli bisa mencari tahu lokasi mereka berdua. Diketahui kalau Huan dan Huning berada di taman hiburan pusat kota. Ngapain mereka berdua ada di sana? Ujar Huli. Burung Huli pun langsung terbang ke tempat mereka berdua berada. Kalau sampai ketahuan jika mereka berdua main-main, maka Huli akan menghukum mereka berdua. Huli pun mulai maklum. Karena Huangsang akan tiba sekitar 1 atau 2 hari lagi, santai dikit bolehlah. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah rekannya yang paling berharga.
dan ladala. Huangsang sedang menyepong energi spiritual milik Huan dan Huning. Bocah bangsat, bocah brengsek, bocah biadab, bocah laknat, bocah keparat. Apapun yang terjadi akan kubunuh kau, umpat Huli. Sementara itu, di distrik Greenset 10.000 zombie berhasil diamankan. Para manusia yang menjadi zombie ini tidak punya kekuatan untuk melawan virusnya Huli. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah. Sebelum jadi zombie, mereka ini hanyalah seorang warga biasa, punya keluarga, dan ingin hidup bahagia bersama keluarga mereka. Saat era Reiki tiba, dunia mengalami kekacauan. Orang-orang yang sudah berada di area domba sejak awal bisa dikatakan beruntung. Soalnya semua umat manusia yang berada di luar area domba musnah dalam bencana ini. Kemudian kita ditunjukkan dengan Xiaoyu yang sedang berjuang mati-matian melawan virus Huli. Bencana virus yang terjadi di area domba ini hanya bisa dihentikan oleh bocah ini. Sekarang saatnya untuk mengakhiri semua ini. Tak lama kemudian, Huangsang sampai di markas Huli. Tapi Huli heran, kenapa Huangsang datang sendirian. Huli penasaran bagaimana cara Huangsang mengalahkan Huan dan Huning bersamaan. Padahal ranah Huan dan Huning itu lebih tinggi. Huli menduga kalau Huangsang pasti menggunakan kekuatan sistem. Meskipun begitu, jarak kekuatan antara puncak dan menengah kardiak period itu sangat jauh. Trik apapun yang digunakan Huangsang tidak akan berguna di hadapan jarak absolut ini. Dan dawar, Huangsang meningkatkan kekuatan spiritualnya. Huli mencoba mendeteksi trik Huangsang melalui virus yang masih tersisa di tubuh Huangsang. Huli langsung tahu kalau kekuatan spiritual Huangsang tiba-tiba meningkat drastis. Dirinya tidak percaya kalau bocah ini bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya sejauh ini. 55.000, kemudian naik menjadi 60.000, dan naik lagi menjadi 70.000, dan angkanya terus naik. Dan setelah mencapai angka 80.000, angkanya perlahan jadi melambat. Dia benar-benar meningkatkan kekuatan spiritualnya secara instan. Batin Huli. Siapa sebenarnya bocah ini? Imbuhnya. Mak Dawar. Ignite Soul pun diaktifkan sehingga membuat kekuatan spiritual Huangsang berada di angka 90.000 ke atas. Nah, ini kekuatan spiritualnya sama denganku. Batin Huli yang langsung terkejut. Tidak mungkin, bocah ini beneran pakai sistem. Padahal sistem baru aktif ketika seseorang mencapai ranah Golden Core. Bagaimana bisa? Himbu Huli yang mulai keheranan. Dari jauh, Huangsang mulai mengeluarkan kuda-kuda menyerang. Skill Big Amen Super Flame Cannon siap dilesatkan. Huli penasaran mau menyerang kemana si Huangsang ini. Lalu dari teropong, Huangsang menengok ke arah Huli. Huli yang menyadari itu sontak langsung terkejut. Dan celing, Huangsang langsung berpindah di belakang Huli. Pertarungan akhir dengan Raja Zombie pun dimulai. Dan dawar, terjadi ledakan besar di markas Huli. Dengan kekuatan virus miliknya, Huli mampu bertahan dari serangan Huangsang barusan. Huli menjelaskan kalau meskipun dirinya ini seorang awakener pikiran, namun jaringan mikroba yang dia gunakan ini tidak kalah kuat dari seorang awakener fisik. Dan setelah Huli memasukkan virus ke tubuh Huan, Huli juga bisa menggunakan skill milik Huan. Dengan ini, skill Bunshin tidak akan mempan padanya. Huli bersiap menyerang. Skill virus super body koloni diaktifkan. Dan dawas, serangan ini mengenai Huangsang dengan telak. Dan bawam, Huangsang langsung membentur dinding dengan keras.
Dan jelep jelep jelep, virus mikroba Huli langsung menusuk tubuh Huangsang. Dengan sekuat tenaga, Huangsang berusaha melepaskan diri dari skill Huli yang merepotkan ini. Tentu saja Huli tidak akan membiarkan Huangsang lepas begitu saja. Serangan virus Huangsang hindari mati-matian. Lalu Huangsang membalas dengan melemparkan skill api Noise Burst Bomb. Namun ledakan lemah seperti ini tidak bisa melukai Huli. Kemudian Huli memuji cara bertarung Huangsang. Tapi dengan cara bertarung seperti itu, Huangsang akan lebih cepat kehabisan energi. Huli menegaskan kalau itulah yang namanya ketidakberdayaan. Huli mulai curhat. Ketidakberdayaan itu pernah ia alami ketika ibunya berhenti bernafas. Saat-saat itu membuatnya seperti terjebak di dalam kegelapan. Bunga, rumput, angin, hujan, senyum, tangis sudah tidak ada maknanya lagi. Seluruh dunia kehilangan makna. Apa kau paham perasaan kehilangan ini? Tanya Huli. Huangsang cuma diam saja menatap Huli dengan tatapan serius. Hal yang paling berharga bagi Huli sudah direnggut. Tak peduli seberapa keras Huli berusaha, dia tidak akan bisa membawanya kembali. Bisakah kau memahami keputusasaan ini? Kenapa dunia ini memperlakukan orang baik dengan begitu kejam? Dunia seperti ini lebih baik dihancurkan. Hentikan omong kosong ini. Itu terlalu bodoh dan kekanak-kanakan, ucap Huangsang. Sontak, Huli langsung emosi begitu dikatain kekanak-kanakan sama Huangsang. Saat ada orang jahat yang membunuh orang baik di sebuah mall, maka kau akan menghancurkan mallnya, begitu? Apa menurutmu itu adalah hal yang benar? Tanya Huangsang. Ini beda goblok, jangan samakan dengan hal sepele seperti itu, bentak Huli. Jika banyak orang terbunuh gara-gara kau, bagaimana perasaan ibumu? Ujar Huangsang. Huli pun langsung membentak dan menyuruh Huangsang tutup mulut. Di sisi Huangsang, dia mulai mengaktifkan skill hunting mark milik Huan. Dan celing. Dengan ini, mereka berdua sama-sama punya tanda. Tapi tanda yang ada pada Huli bukan bertuliskan berburu, melainkan bertuliskan cuka. Sekarang, ayo kita saling berburu, tantang Huangsang. Berburu ndasmu, simbol ini bertuliskan cuka. Kau pikir aku ikan? Ujar Huli. Sebenarnya Huangsang sudah mengcopy skill virus milik Huli dengan skill Different King Persepsi. Huangsang juga sudah berhasil menciptakan virus kecilnya. Namun Huangsang merasa bodoh karena sudah menciptakan virus ginian. Huangsang belum tahu efek virusnya ini karena dia belum belajar tentang virus. Jadi untuk sementara virusnya ini nggak ngapa-ngapain, cuman jadi pajangan dan menghabiskan energi spiritual doang. Terus Huangsang juga merasa nggak nyaman ketika ada virus buatannya ini di dalam tubuhnya. Skillmu beneran ampas, ujar Huangsang. Huli langsung marah skillnya dikatain ampas. Lalu dia juga menyuruh Huangsang mengganti tulisan di simbolnya. Tapi Huangsang nggak mau. Kalau begitu, matilah, ujar Huli. Kerepotan gitu, bisa-bisanya ngatain skillku ampas, bentak Huli. Dan ciu, virus mikroba ini ternyata juga bisa menembakkan sinar laser mirip guoba. Di sisi Huangsang, dirinya sudah mulai kelelahan. Dan tidak hanya itu, Huli mulai mengeluarkan zombie Huan dan Huning. Dibandingkan zombie yang ada di luar sana, mereka ini jauh lebih kuat. Tanpa dosa, Huangsang langsung menyefong energi spiritual yang ada pada zombie Huan dan Huning. Dan dewas, Huli menyerang untuk menyelamatkan kedua rekannya itu. Berhentilah main-main bocah, bentak Huli. Dari tadi Huangsang ini selalu serius.
Dia sengaja membuat lawan lengah supaya bisa mengambil topeng tulang milik Xiaoyu. "Kenapa kau bertingkah sok hebat? Kau pikir dirimu ini siapa?" ujar Huli penuh emosi. "Kalau mau, aku bisa memukulmu dari tadi," ucap Huangsang dengan polos. Huli langsung terheran-heran, soalnya dari tadi Huangsang sama sekali belum melukainya. "Memukulku? Mengenaiku aja kok nggak bisa?" ujar Huli. Lalu Huli menegaskan ke Huangsang kalau dirinya ini sama sekali belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. "Aku ngepur dulu bang," balas Huangsang. Sontak Huli langsung tertawa dengan keras. "Ngepur dek, ngelawak kali kau," ujar Huli sambil ketawa. Sudah 10 tahun lebih sejak kematian ibunya, Huli belum pernah tertawa seperti ini. "Sekarang berhentilah ngepur dan cobalah untuk memukulku," tantang Huli. "Oke, ayo kita coba," jawab Huangsang. Dan celing, Huli sudah bosan dengan trik ngilang dari Huangsang. Dan di atas atap, Huangsang sudah menyiapkan 3 bunsin. Matuk dan ding. Huli mampu menutupi cahaya dewa ini dengan virus bodinya. Lalu Huangsang memberondongnya dengan skill Noise Burst Bomb. Namun combo ini masih belum bisa melukai Huli. "Cuman itu, mending turu aja kok dek," ujar Huli. Dan ding, Bunsin Huan dan Huning tiba-tiba muncul sambil menunjukkan auratnya. "Nani?" ujar Huli yang langsung pelangap-longo. Dari arah depan, Huangsang bersiap memukul wajah Huli. Dan dawas. Setelah terkena serangan mental, Huli pun langsung menerima serangan fisik. Combo ini benar-benar menghancurkan mental dan fisiknya secara bersamaan. "Dasar bocah laknat, bisa-bisanya menggunakan trik menjijikkan seperti itu," ujar Huli dengan kesal. Gambaran ini membuat Huli sulit melupakannya. "Itu bukan trik menjijikkan, tapi taktik yang kurancang khusus untukmu," tegas Huangsang. "Taktik dasmu, menunjukkan aurat orang lain itu adalah sesuatu yang sangat hina," ujar Huli. Dia langsung marah dan menyerang Huangsang dengan membabi buta. "Kau dan semua teman-temanmu akan kuhancurkan. Akan kubuat kau merasakan keputusasaan yang sama denganku," bentak Huli. Saat diserang habis-habisan, Huangsang bertahan dengan skill Admiralty Golden Shield. Huli langsung mengeluarkan doping dan menyuntikkan virus itu ke tubuhnya. Kekuatan fisik Huli berkali-kali lipat bertambah kuat. Bahkan otot-ototnya juga ikut mengembang. Pukulan dari Huli mampu menghancurkan perisai Huangsang. Pukulan kedua pun Huli lesatkan. Dan dawas. Pukulan telak mengenai Huangsang. Lalu Huli mengangkat Huangsang dan mengumpulkan tenaga di tangan kanannya. Mak dawas. Pukulan full power langsung menghempaskan Huangsang. Bahkan Huangsang sampai terluka parah akibat pukulan Huli tersebut. "Kau harus mati. Kau dan teman-temanmu harus mati hari ini," tegas Huli. Di sisi Huangsang, dirinya masih bisa bangkit. "Biar kutanya sesuatu. Jika kekuatanmu itu benaran dari surga, apakah ibumu akan bangga melihatmu seperti ini? Jika bencana ini terjadi dikarenakan anaknya, betapa sedihnya dia di surga sana. Dan jika aku jadi ibumu, aku sudah sangat kecewa padamu," ucap Huangsang. "Diam kau brengsek, kau tidak mengetahui apapun," umpat Huli. Lalu Huli merengek dan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya ini. "Kayak anak pejabat aja lu, selalu mencari pembenaran," ujar Huangsang. Lalu Huli langsung menyuruh Huangsang untuk diam. Dirinya masih punya senjata terakhir, yaitu rudal virus. Saat ini Huli bisa mengaturnya untuk menyerang kota Yongle, lebih tepatnya di distrik Green Set.
Ini bukanlah ancaman, soalnya rudal itu ia simpan di ruang bawah tanah rahasia. Rudal, ruang bawah tanah rahasia, ucap Huangsang. Nggak pakai lama, Huangsang langsung turun lewat jendela. Huli pun langsung menyusul Huangsang sebelum Huangsang menemukan rudal virus yang ia simpan. Maktuk dan ding, muataku, teriak Huli. Setelah sadar dari kebutaannya, Huli langsung mengejar Huangsang pakai mode laba-laba. Berhenti kau bocah laknat, teriak Huli. Saat hampir sampai di bawah, tiba-tiba beruak. Huli langsung nyungsep, sedangkan Huangsang menggunakan skill Sonic Flash supaya bisa mendarat dengan mulus. Nggak pakai lama, Huangsang langsung mencari di mana ruang bawah tanah rahasianya Huli. Kembali ke sini, jangan sentuh rudalku, teriak Huli. Huli kesal, soalnya Huangsang menghancurkan dinding gedungnya. Padahal pintu masuk tepat berada di samping lubang itu. Karena nggak melihat Huangsang dimanapun, Huli langsung pergi ke ruang bawah tanahnya untuk memastikan rudalnya baik-baik saja. Dan ketika sampai di ruang bawah tanah rahasianya, rudal Huli masih aman-aman saja. Alhamdulillah, bocah itu belum menemukannya, batin Huli. Dan celing, tempat ini terlalu rahasia. Kalau kau tidak memimpin jalan, aku tidak akan pernah menemukannya, ucap Huangsang dengan polos. Dengan sombong, Huli mengancam kalau akan segera membunuh teman-teman Huangsang yang ada di distrik Greenset dengan rudal ini. Huli sangat yakin kalau tidak akan ada satupun orang yang bisa selamat dari tembakan rudal ini. Huli juga menjelaskan kalau semua virus berbahaya di dunia ini ada di dalam rudalnya. Sekali meledak, tempat yang indah seperti surga akan langsung jadi seperti neraka. Huli langsung menekan pemicunya, dan targetnya adalah kota Yongle. Hitung mundur pun dimulai. Sekarang rasakan keputusasaan ini bocah, ujar Huli. Ternyata inilah momen yang sudah Huangsang tunggu-tunggu. Huangsang langsung berlari sekencang-kencangnya ke arah Huli. Sambil menghindari virus bodinya Huli, Huangsang memeluk Huli dari belakang. Lalu Huli dilempar ke belakang. Ini adalah gerakan German suplex. Dan celing. Loh, ini kan di dalam rudal. Apa yang bocah ini rencanakan? Batin Huli. Dan beruak. Huli dilempar hingga menghancurkan tumpukan virus yang ada di sana. Kemudian Huangsang teleport keluar. Dirinya berusaha untuk mengubah target dari rudal ini. Dan setelah itu, Huli mencoba keluar lewat salah satu pintu di rudal tersebut. Nggak pakai lama, Huangsang mendorong Huli masuk ke dalam rudal lagi. Gawat, ini benar-benar gawat, umpat Huli dalam hati. Dan boom, rudal pun diluncurkan. Huan dan Huning bisa melihat peluncuran rudal Huli dari taman. Dengan panik, Huli menghubungi Huan dan Huning untuk membatalkan rudalnya. Tapi karena sinyal jelek, pesan suara sulit terkirim ke Huan. Kemudian ada pesan masuk dari Huan. Huan dan Huning mengucapkan selamat atas peluncuran perdana rudal kaptennya ini. Selamat dasmu, ujar Huli dengan kesal. Mereka berdua baru menerima pesan suara dari Huli. Dan setelah didengarkan, Nani, Kapten Huli ada di dalam rudalnya, teriak mereka berdua. Setelah itu, panel berpindah ke distrik Greenset. Pertempuran melawan zombie mutan raksasa sudah selesai. Monster bunga yang membantu mereka tiba-tiba berubah jadi pohon dan menyerap zombie mutan sebagai nutrisi. Lalu Komandan Suyi berniat membantu Huangsang. Dia menyuruh Miso untuk menemukan lokasi Huangsang. Tiba-tiba ada suara rudal yang meluncur ke arah mereka. Mak Wung, apaan tuh?
Tanya Komandan Suyi. Misu bilang kalau di rudal itu ada Huangsang, tapi mau mengarah kemana rudal itu. Lalu di dalam rudal, Huli bertanya rudal ini diarahkan kemana. Ke sebuah tempat yang tidak akan pernah kau lupakan, balas Huangsang. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah tempat yang bernama Reincarnation Soul. Dan dawar, terjadi ledakan besar di bibir pantai. Ledakan tersebut menghasilkan kawah yang cukup besar. Untungnya Huli mampu bertahan menggunakan virus body miliknya. Namun hal itu membuat Huli benar-benar kelelahan. Dirinya sudah tidak punya energi spiritual lagi yang bisa digunakan untuk bertarung. Jika Huli memaksa bergerak, maka luka-lukanya akan terbuka. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain menunggu tubuhnya pulih dengan sendirinya. Kemudian dirinya melihat Huangsang yang sedang terluka parah. Huli yakin kalau Huangsang sekarang sudah mokat. Akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba terdengar suara berdesir di tempat Huangsang. "Hah?" ujar Huli. Huangsang pun minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Huli. "Bagaimana bisa dia masih hidup? Aku melihatnya terluka parah loh," batin Huli. Huangsang menerangkan kalau dirinya memang menerima luka parah, tapi kemampuan regen Huangsang jauh lebih cepat ketimbang Huli. Huangsang pun bangkit bersiap melanjutkan pertarungan. Sedangkan Huli panik karena dirinya belum pulih. Karena ranah Huli lebih tinggi, tidak realistis jika Huangsang bisa langsung membunuhnya dengan kekuatannya sekarang. Jadi Huangsang mengeluarkan semua skill peningkatan yang dia miliki, meskipun Huangsang akan tertidur setelah menggunakannya. Tapi itu tidak masalah, selama Huangsang bisa membunuh Huli. "Membunuhku? Itu artinya kau membiarkan virusku hidup abadi di tubuh orang-orang yang sudah terinfeksi," terang Huli. "Setelah tahu konsekuensinya, ayo bunuh aku sini kalau berani," tantang Huli. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Huangsang bersiap memukul Huli dengan skill Big Amon Supreme Cannon. "Bunuh aku dan menyesalah," teriak Huli. Dan dawas, skill terkuat Huangsang ini langsung membuat Huli mokat. Karena sudah kehabisan tenaga, Huangsang pun langsung turu. Tiba-tiba muncul gelombang elektromagnetik dari kerang misterius ini. Waktu pun kembali ke saat-saat setelah rudal meledak. "Hah?" batin Huli. Huli pun penasaran kenapa dirinya belum mati. Lalu dia melihat ke arah Huangsang yang sedang terluka parah. "Apa yang tadi itu cuma mimpi? Rasanya seperti deja vu," batin Huli. Dia pun bersyukur kalau itu tadi hanyalah mimpi. Sekarang dirinya benar-benar bisa beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara berdesir dari arah Huangsang. "Nani?" ujar Huli. Lalu Huangsang meminta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Huli. "Bagaimana bisa?" batin Huli. "Ngomong-ngomong, siapa tadi yang kau bilang mokat?" tanya Huangsang. Huangsang pun langsung melesatkan skill Big Amon Supreme Cannon. Dan dawas, Huli pun langsung mokat untuk yang kedua kalinya. Big Amon Supreme Cannon Huangsang lesatkan. Dan dawas, Huli pun langsung mokat untuk yang ketiga kalinya. Big Amon Supreme Cannon pun dilesatkan lagi. Dan dawas, Huli langsung merasakan yang namanya kematian beruntun. Dan ding, gelombang elektromagnetik pun muncul kembali. Huli yang tersadar kembali mulai paham kalau inilah definisi lingkaran kematian yang sesungguhnya. Sudah puluhan kali Huli mencoba, kecepatan regen Huangsang melampaui dirinya.
Dia harus lari sebelum Huangsang pulih. Bagi Huli, ini adalah simulasi kematian. Dia bisa mencoba ratusan kali cara supaya dia bisa lolos dari tempat ini. Dia merangkak sampai mati kah? Ucap Huangsang. Oh, dia pergi ke arah yang salah dan mati tenggelam. Ucap Huangsang. Duh Gusti, ucap Huli yang mulai pasrah. Huli ingin memastikan apa tujuan Huangsang adalah untuk membebaskan orang-orang dari virus. Huli merasa kalau ini sudah cukup. Jika itu yang dia inginkan, maka mereka berdua bisa mendiskusikannya. Bagimu sudah cukup, tapi bagiku belum, ucap Huangsang. Nani, dia belum puas, batin Huli. Tunggu dulu, sekarang waktunya untuk diskusi, teriak Huli yang mulai panik setelah melihat pukulan Huangsang. Dan dewas. Setelah itu, panel berpindah ke distrik Greenset. Xiaoyu sudah mencapai batasnya. Yukyong yakin kalau Xiaoyu akan segera mukat. Kecepatan penyembuhan Yukyong kalah cepat dengan kecepatan virus yang ada di tubuh Xiaoyu. Jangan mati dulu, bertahanlah sampai Huangsang datang, teriak Yukyong. Tiba-tiba kondisi Xiaoyu mulai membaik. Hal ini membuat Yukyong terheran-heran. Sudah selesai. Bagaimana caramu menyembuhkannya? Tanya Komandan Suyi. Yukyong tidak melakukan apapun. Virus yang ada di tubuh Xiaoyu tiba-tiba menghilang begitu aja. Menghilang gitu aja? Aneh banget, ujar Komandan Suyi. Tiba-tiba pasukan Greenset dikejutkan dengan orang-orang yang sudah kembali menjadi manusia. Meskipun perlahan, mereka semua mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Mereka pun yakin kalau ini adalah tanda-tanda jika Huangsang berhasil menang. Xiaoyu yang sudah mulai pulih berterima kasih sama Yukyong karena sudah merawatnya. Sama-sama, dirimu bisa pulih pasti karena Huangsang, ucap Yukyong. Xiaoyu pun berniat menyusul Huangsang ke kota Tiankuang. Tiba-tiba ada seseorang yang mengembalikan topeng tulang milik Xiaoyu. Ternyata Huangsang sudah kembali. Bagaimana caramu mengatasi masalah ini? Tanya teman-teman Huangsang di sana. Ceritanya panjang, aku ngantuk, ucap Huangsang. Lalu Huangsang menerangkan meskipun dirinya berhasil menang, tapi ada satu monster besar yang mengikutinya. Monster besar ini adalah monster rank A yang kekuatannya setara dengan Golden Core Period. Selamat malam, ucap Huangsang tanpa dosa. Nani! Teriak semua orang yang ada di sana. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.